Salam jumpa dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi pengembara insani. Tema Kirana Kelana pagi ini, orang bijak melihat bintang, dikoreksi firman, dan bertemu anak Allah. Teks Alkitab dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12. Saya hanya akan membaca beberapa ayat tertentu saja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Maka dikumpulkannya semua imam dan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Orang bijak melihat bintang, dikoreksi firman, dan bertemu anak Allah. Orang Majus dikenal juga sebagai wise men. Mereka adalah para bijak, para ilmuwan, atau lebih keren disebut para cendekiawan. Mereka adalah para pencari kebenaran. Menarik untuk kita ketahui, Allah tidak menentang para cendekiawan. Setiap kita tentu ingin menjadi pribadi yang bijak, lebih bijak dan semakin hari semakin bijak. Melalui renungan kita kali ini, kita akan melihat bagaimana menjadi bijak, lebih bijak, atau bahkan menjadi cendekiawan sejati. Ada 3 level atau tingkat cendekiawan yang dapat kita lihat lewat kisah ini. Yang pertama, orang bijak karena melihat bintang. Itulah para ilmuwan. Para Majus berasal dari suku Medi, bagian dari kekaisaran Persia. Mereka pernah mencoba untuk menggulingkan kekuasaan Persia, namun mereka gagal. Dan semenjak itu, mereka mengurungkan ambisi mereka untuk berkuasa. Mereka kemudian berfokus mencari kebenaran. Mereka menjadi ahli dalam filsafat, kedokteran, dan ilmu alam, termasuk di dalamnya astrologi. Mereka mempelajari dan memahami bintang-bintang yang menunjukkan keteraturan alam semesta. Dan bila terjadi tiba-tiba muncul bintang dengan sangat cemerlang, itu pertanda Allah sedang intervensi untuk menyatakan sesuatu. Itulah yang terjadi ketika para Majus melihat bintang dari timur yang menuntun mereka untuk mencari raja Yahudi yang baru dilahirkan di Yudea. Orang bijak level pertama adalah mereka yang mengetahui ilmu pengetahuan dan filsafat. Lewat alam dan pikiran, Allah memberikan kepada kita pewahyuan umumnya bagi manusia, supaya manusia menjadi bijak dan kiranya bertemu dengan Allah. Yang kedua, orang bijak karena dikoreksi oleh firman Allah. Inilah para agamawan. Pengetahuan orang Majus akan astrologi dan filsafat membawa mereka ke Yerusalem. Sangat masuk akal apabila pertanda bintang akan lahirnya seorang raja Yahudi tentu seharusnya berada di dalam istana di ibu kota Yerusalem. Logika mereka melihat bintang menuntun mereka bertemu dengan Raja Herodes. Tapi mereka salah alamat. Maka dikumpulkanlah para imam dan ahli Taurat. Dan mereka mengatakan dalam kitab Taurat dinubuatkan bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem tanah Yudea. Untuk mengoreksi keterbatasan atau bahkan kesalahan mereka, dihadirkan para imam dan ahli Taurat. Melalui hukum Taurat atau firman Allah, kekeliruan dikoreksi. Inilah orang bijak level selanjutnya. Mereka adalah para imam, para agamawan yang mempelajari pewahyuan khusus yang tertulis, yaitu firman Allah. Mereka para agamawan, bahkan para pemuka agama, para teolog.
Ketika logika dari ilmu tidak mampu lagi menjawab, ada iman dari firman. Ketika pengetahuan pikiran terbatas, ada hati yang dapat menuntun kita. Yang ketiga, orang bijak karena bertemu Yesus Kristus. Itulah orang Kristen seharusnya. Melalui firman Allah, orang Majus dibawa kepada tujuan yang tepat. Bertemu langsung dengan Sang Mesias di Betlehem. Oh, alangkah indahnya. Dari melihat bintang kemudian dituntun bertemu Taurat Allah. Namun kita tidak boleh puas hanya melihat atau bertemu dengan firman yang tertulis. Karena firman yang tertulis sesungguhnya menuntun kita untuk bertemu dengan firman yang telah menjadi daging itu. Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang diberitahukan para imam dan ahli Taurat. Namun sayangnya para imam dan ahli Taurat ini, para pemuka agama, para teolog ini malah tidak turut beserta para Majus ke Betlehem. Level tertinggi dari orang bijak yang dikehendaki Allah di sini adalah mengetahui dan mengalami Allah secara pribadi. Mengetahui, lebih tepatnya mengenal, bukan hanya dengan akal, tapi dengan hati, bahkan dengan segenap diri. Bukan hanya tahu di pikiran, dapat dirasa oleh hati, namun juga berbaur dengan dan di dalam diri. Inilah artinya bertemu Yesus Sang Juru Selamat, pemberi hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebagai orang Kristen, kita memiliki privilege, hak istimewa untuk mengetahui dan mengalami Allah secara pribadi. Perjumpaan dengan Yesus Sang Juru Selamat, pemberi hidup yang kekal, menjadi sangat mudah. Pada masa ini, di masa anugerah setelah kematian Kristus, hubungan dan pengalaman pribadi dengan Allah Tritunggal merupakan sesuatu yang sangat mudah diakses. Tapi apakah kita mau memilih sebagai orang bijak yang sampai pada hubungan pribadi dengan Allah, Sang Putra Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus? Kali ini menjadi pilihan kita untuk mengambil langkah iman seperti orang Majus untuk mengalami Tuhan, mencapai level tertinggi dari orang bijak yang dikehendaki Allah sebagai orang Kristen dengan mengetahui dan mengalami Allah secara pribadi. Pada awal tahun ini, mari kita putuskan untuk mengakses pengenalan dan pengalaman ilahi ini untuk menjadi pribadi yang bijak, lebih bijak, dan semakin hari semakin bijak. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.